Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru. Hari ini kembali di hari Kamis kita membahas mata pelajaran tematik masih di tema 3. Dipersiapkan LKS-nya ya. Bisa dibuka halaman 66. Ini masuk ke muatan bahasa Indonesia. Kalimat efektif, salah satunya adalah kata baku. Nah, sudah pernah kalian pelajari juga sebelumnya bahwa kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini ada PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kosakata baku ini adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Sudah pernah dibahas juga bahwa kalimat efektif adalah bisa ditambahkan di atasnya kalimat yang mengandung unsur S, P, O, dan K. S subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Apa itu subjek? Subjek adalah orang yang mengerjakan pekerjaan. Predikat, nah predikat ini pekerjaan apa yang sedang dilakukan. Kemudian O, objek. Objek itu benda yang dikenai pekerjaan. Sedangkan K adalah keterangan. Bisa keterangan tempat, keterangan waktu, ataupun keterangan nama orang. Nah, di sini ciri-ciri kata baku bisa digarisbawahi dulu ya. Ini di paragraf pertama. Salah satu syarat kalimat efektif adalah menggunakan kosakata baku. Kosakata baku adalah kata-kata yang standarnya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Apa ciri-ciri kata baku? Nah, ini bisa dikurung kurawal. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Dua, bukan merupakan bahasa gaul. Biasanya anak-anak nih suka meleset-melesetin kalimat ya. Jadi, apa tuh contohnya? Jadi nggak boleh bahasa Indonesia dipleset-plesetin menjadi bahasa gaul ya. Yang ketiga, pemakaiannya sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang keempat, tidak menimbulkan kerancuan, artinya ambigu atau bermakna ganda seperti yang kemarin sudah disampaikan. Nah, di sini beberapa contoh kalimat baku dan tidak baku. Nah, selama ini apa nih yang kita pergunakan? Contohnya nomor 1, atlet. Nah, yang kita pergunakan selama ini dalam penulisan atlet ataukah atlet. Ternyata yang benar itu adalah atlet. Ya, jadi pakai E bukan pakai I. Kemudian sistem, ini tidak baku. Yang baku adalah sistem. Kemudian pihak menjadi pihak. Kualitas pakai W. Nah, ini tidak baku. Yang baku adalah pakai U, kualitas ya. Legalisir. Nah, di sini legalisasi. Kebanyakan kita menggunakan kata legalisir. Legalisir rapot gitu ya. Padahal itu kalimat tidak baku. Yang baku adalah legalisasi rapot. Kemudian kaedah. Yang betulnya kaidah pakai I. Hipotesa. Yang betul hipotesis. Nah, ini beberapa saja contoh kalimat baku dan tidak baku seperti apotik. Yang betul adalah apotek bukan apotik ya. Nah, kemudian bawahnya bisa lagi digaris bawah. Kalimat baku adalah kalimat standar yang sesuai dengan kaidah bahasa baku bahasa Indonesia atau sesuai ejaan yang disempurnakan. Digunakan dalam, nah biasanya bahasa baku ini digunakan dalam wacana teknis, jadi laporan-laporan, kemudian laporan ilmiah, ya, surat-surat resmi, kemudian pada pidato, kemudian pada pembelajaran di sekolah. Nah, ini biasanya guru menggunakan bahasa baku, ya. Sesekali biasanya diselingi dengan kata-kata atau kalimat tidak baku, tapi kebanyakan dilakukan menggunakan kalimat atau kata baku. Kemudian berbicara dengan orang yang dihormati. Ya, jadi dengan orang yang dihormati dan orang yang lebih tua itu harus menggunakan bahasa yang baku. Nah, di sini ada contohnya. Ada yang di garis bawah, ada tak dan on time. Mungkin tanpa adanya Peter Henlin di dunia ini tak ada yang namanya jam tangan yang sangat membantu kita untuk tetap on time.
Nah, ternyata kata tak ini merupakan kata tidak baku. Kata bakunya apa? Tidak, berarti tidak ada yang namanya jam tangan. Ya. Kemudian on time itu tidak baku. Kata bakunya adalah tepat waktu. Kemudian ke halaman sebelahnya di halaman 67 ini berkaitan dengan muatan IPS. Ini kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan atau mencari kebutuhan hidupnya. Apa saja kegiatan ekonomi itu? Ini sudah pernah dibahas ya di kelas 4, kelas 5, ketemu lagi di kelas 6. Boleh ditambahkan di atasnya seperti ini. Bahwa kegiatan ekonomi terdiri dari 3. Ada produksi, ada distribusi, ada juga konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ya, orang yang memproduksi disebut dengan produsen. Kemudian yang kedua, setelah diproduksi di apa? Dibuat, diproduksi, ya. Berarti setelah dibuat barangnya diapakan? Didistribusikan. Artinya apa? Disalurkan. Jadi kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Orang yang menyalurkannya disebut dengan distributor. Ya. Kemudian setelah didistribusikan atau disalurkan ke warung-warung, ke toko-toko, baru bisa kita konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Orangnya disebut konsumen. Nah, orang yang konsumen ini biasanya memiliki sifat konsumtif namanya. Apa sifat konsumtif? Sifat konsumtif itu sifat ingin menggunakan barang. Jadi beli aja, belanja aja. Siapa nih yang suka belanja online? Ya, termasuk Bu Guru suka belanja online. Jadi jangan kebanyakan kalau bisa kita tidak bersifat konsumtif, tapi bersifat produktif. Ya, produktif itu artinya kreatif, orang menciptakan. Anak-anak tidak harus beli bakwan aja di kantin, bisa bikin bakwan kemudian dijual ke warung. Nah, itu namanya produktif atau kreatif. Itu contoh kecilnya saja. Ini bisa ditulis dulu ya di kolom atas yang kosong. Nah, lanjut ke halaman 68. Di sini masuk ke muatan IPA, ada rangkaian seri dan paralel. Ya, sudah dijelaskan di awal juga bahwa rangkaian seri ini arus listriknya, sumber energinya baik lampu maupun baterainya. Kalau di sini lampunya ya, biasanya di gambar itu lampunya yang diatur sejajar. Jadi kalau ada gambar seperti ini, lampunya kanan kiri sebelah-sebelahan, ini disebutnya dengan rangkaian seri, ya. Kalau lampunya mati satu, ini akan mati dua-duanya. Ini mati, ini juga akan mati, ya. Tapi kalau di rangkaian paralel, kalau rangkaian paralel atas bawah, lampunya atas bawah, ya. Jadi kalau misalnya lampu yang ini mati, ini masih tetap menyala. Kenapa? Karena masih tetap dapat arus yang berbeda, karena dia kabelnya berbeda, bercabang. Ya, jadi meskipun yang sini putus atau konslet misalnya lampunya mati, nah yang ini akan tetap menyala. Begitu kebalikannya, yang ini mati, ini tetap menyala. Ya, nah. Sekarang kalian tulis di dalam tabel ini apa perbedaan rangkaian seri dan paralel. Sudah pernah dicatat ya, tinggal dipindahkan saja ke sini supaya lebih ingat lagi apa perbedaan antara seri dan paralel. Karena biasanya di UAS nanti Desember akan ketemu biasanya apa perbedaan rangkaian seri dan paralel. Ini tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, tugasnya ada di halaman 69. Nah, ini anak-anak cari, sini sudah 1 sampai dengan 10, ada contoh kata tidak baku. Nah, anak-anak cari, kalau ada kamus bahasa Indonesia di rumah, cari di kamus bahasa Indonesia. Kalau yang tidak ada, berarti cari di Google boleh. Dari cendikiawan, ini kata tidak baku, berarti kata bakunya apa? Ditulis di sini. Artinya apa? Cendikiawan itu artinya apa di sini? Ya. Artinya ditulis di sini, baru anak-anak buat kalimatnya. Misalnya dari kata cendikiawan. Andi termasuk orang yang cendikia. Jadi buat kalimatnya dari kata yang baku ya, jangan kata yang tidak baku.
Jadi dari kata yang baku dibuat kalimatnya. Ya. Misalnya Andi termasuk orang yang cendikia di kampusnya, misalnya atau di sekolahnya. Nah, yang lain kalian buat sendiri di sini sampai 10. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.